Dalam hidup, ada kalanya kita harus membuat sebuah keputusan besar dan mungkin saja kita cenderung menunda atau berusaha tidak memilih. Padahal tidak memilih juga merupakan sebuah pilihan yang mungkin saja kita sesali di kemudian hari. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas tips membuat perubahan besar dalam hidup. Apakah kamu pernah merasa siap untuk membuat perubahan besar dalam hidup? Tapi sepertinya kamu sulit sekali membuat sebuah keputusan. Kamu tidak sendirian, hampir 80% dari kebiasaan rutin kita merupakan sesuatu yang berjalan otomatis, dan hal ini cenderung mempengaruhi perilaku kita. Alhasil, kita tidak pernah berhenti sejenak lalu berpikir soal keputusan strategis untuk perubahan di masa depan. Keputusan strategis di sini maksudnya sebuah keputusan besar yang punya dampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Apakah saya harus pindah kerja? Bagaimana cara saya berhenti merokok? Apakah ini saatnya untuk mulai bisnis? Apa passion saya? Apa yang harus saya lakukan setelah lulus kuliah? Berbagai pertanyaan besar ini seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Jadi pada akhirnya entah tidak kejadian atau terjadi karena dipaksa keadaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Banyak orang menjalani hidup dalam status quo. Tentunya hal ini tidak sepenuhnya salah. Coba bayangkan sebuah evolusi peradaban manusia. Ketika kamu salah menginjak tanah, bisa saja kamu digigit ular atau masuk ke dalam pasir hisap. Kamu menjadi hati-hati. Di era modern, kamu jadi takut untuk membuat keputusan yang salah. Kamu mungkin saja takut atas pandangan orang terdekat soal keputusan yang kamu ambil. Tapi di sisi lain, membuat keputusan besar mungkin penting untuk masuk ke fase hidup yang kita inginkan. Pindah tempat kerja yang baru, menikah dengan seseorang, memutuskan untuk kuliah, dan sebagainya. Secara budaya, mayoritas orang kagum pada seseorang yang berhasil membuat perubahan besar dalam hidupnya, karena hidup itu harus bergerak maju. Menariknya, hidup seringkali tidak terduga. Apa yang membawa kita hingga ke saat ini mungkin saja sebuah keputusan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Misalnya, ketika kamu kuliah di jurusan ekonomi, tapi ketika kamu kerja part-time di sebuah startup, kamu tertarik untuk belajar soal programming. Pengalaman ini ternyata membulatkan tekadmu untuk ikut bootcamp dan mulai belajar untuk jadi programmer. Inilah hidup. Hidup tidak berjalan linear, tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Tapi tentunya kamu akan bisa membuat keputusan yang lebih baik apabila kamu meluangkan waktu untuk benar-benar memikirkan masalah tersebut dan secara sadar melakukan refleksi diri atas opsi yang kamu bisa ambil di masa depan. Oke, tapi mungkin kita harus membedakan antara keputusan besar dan keputusan sulit. Jika dilihat lebih cermat, kadang keputusan besar itu sebenarnya mudah. Misalnya, kamu perlu menjalankan operasi untuk bisa sembuh. Ini adalah keputusan yang mudah. Sama halnya dengan menikah dengan orang yang kamu cintai. Ini mudah karena sudah jelas kalau ini adalah pilihan yang tepat. Tapi hal ini merupakan keputusan besar karena mengubah hidupmu secara signifikan. Di sisi lain, keputusan sulit adalah di mana kamu harus memilih dari beberapa alternatif yang masing-masing punya dampak yang signifikan. Misalnya kamu punya pilihan 2 karir yang berbeda, keputusan untuk punya anak atau tidak, dan sebagainya. Ada hal penting buat kamu di masing-masing pilihan tersebut. Pilihan pertama terlihat lebih baik dari beberapa aspek. Begitu juga dengan pilihan kedua. Tapi tidak ada yang terbaik dari 2 pilihan tersebut. Jadi, membuat keputusan sulit itu ketika 2 pilihan terlihat sama baiknya, tapi berbeda satu sama lain. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, kamu harus tahu apa yang benar-benar penting dari setiap pilihan yang kamu punya. Misalnya soal pilihan karir. Apa yang dipikirkan oleh orang tuamu penting bagi kamu atau tidak? Kedua, memahami pro dan cons dari setiap pilihan yang ada. Ketiga, mulailah menuliskan di secari kertas setiap opsi beserta masing-masing pro dan cons-nya. Nah, lalu kamu bisa menilai secara keseluruhan mana yang lebih baik. Tapi mungkin saja kamu makin bingung, karena pilihan yang ada itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini adalah situasi yang dialami oleh banyak orang. Mereka terjebak dalam pilihan yang sulit. Keempat,
Biarkan dirimu terbuka atas berbagai kemungkinan untuk membuat sebuah komitmen dan menjalankannya. Mungkin analogi terbaiknya adalah soal hubungan percintaan. Faktanya, tidak ada satu orang pun di dunia yang merupakan pasangan terbaik buatmu dan sempurna dalam setiap aspek. Banyak orang yang mungkin saja punya tingkat kecocokan yang setara denganmu. Tapi ketika kamu berkomitmen dalam sebuah hubungan, komitmen itulah yang membuat orang tersebut terbaik buat kamu. Dan kamu memberikan nilai tambah dengan membuat komitmen dengan orang tersebut. Mungkin ide besarnya bukan sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Tapi kita yang menciptakan alasan hingga semuanya terjadi. Alasan itu terjadi, ya karena kamu ingin hal itu terjadi. Karena kamu butuh perubahan tersebut dalam hidup kamu. Ketika menghadapi keputusan sulit, kita seringkali tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan menundanya. Kita merasa ketika dihadapkan dua pilihan sulit, kita masih punya pilihan untuk tidak milih dan tidak melakukan apa-apa. Faktanya, menunda itu bukan artinya kamu menolak untuk memilih. Tapi itu merupakan sebuah keputusan sadar memilih untuk tidak memilih. Pelin-pelan dan menunda untuk memilih tidak akan mengurangi rasa sakit dari sebuah keputusan yang akan diambil di masa depan. Riset membuktikan, walaupun dalam jangka pendek banyak orang merasa menyesal atas keputusan yang diambil, tapi dalam jangka panjang sebenarnya penyesalan muncul bukan karena kesalahan tersebut, tapi karena menunda untuk mengambil keputusan. Jadi dalam jangka panjang, lebih bijak agar kamu tidak menghindar ketika harus mengambil sebuah keputusan yang penting. Ingat, keputusan yang kamu ambil merupakan satu-satunya jalan yang secara sadar membentuk apapun dalam hidup kamu. Sedangkan yang lain hanya mengalir saja mengikuti arus. Ada fakta yang menarik. Seringkali kita berpikir ketika mengambil sebuah keputusan, maka kamu perlu berpikir secara rasional. Padahal tidak ada salahnya kalau kamu mendengar suara hati. Neurologis Austria bernama Sigmund Freud pernah berkata, ketika membuat sebuah keputusan yang tidak begitu penting, maka mempertimbangkan pro dan cons adalah cara yang baik. Tapi untuk keputusan yang signifikan seperti memilih pasangan hidup dan karir, maka keputusan tersebut harus berasal dari alam bawah sadar, sesuatu yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Perasaan punya peran penting dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Ketika berada dalam dilema untuk memilih keputusan yang sulit, maka dengan mendengarkan perasaan dan emosi merupakan indikator kuat untuk mengetahui apa yang sebenarnya kamu inginkan. Mungkin tipsnya begini, coba perhatikan perasaan yang muncul pada setiap pilihan yang perlu kamu ambil. Misalnya, ketika kamu menuliskan soal pilihan tersebut, pro dan cons-nya, perhatikan apa yang kamu rasakan. Tips lainnya adalah dengan memejamkan mata lalu membayangkan kalau dirimu menjalankan opsi tersebut. Apa yang kamu rasakan? Tentu saja, keputusan penting tidak hanya bisa diputuskan melalui perasaan semata. Tapi jangan mengesampingkan insting dan suara hatimu ketika membuat sebuah keputusan, apalagi jika itu merupakan sebuah keputusan yang penting. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.